Halo, assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya akan memenuhi request dari teman-teman untuk cara pemasangan power supply di power class H. Jadi ini yang saya praktekkan, ini power class H2 ya teman-teman. Jadi power class H itu ada H2 dan H3 sementara yang masih beredar di pasaran. Kalau H4 belum ada teman-teman, masih ada di H2 sama H3. Jadi seperti apa untuk cara pemasangannya? Jadi di sini kan ada tegangan MV ini teman-teman. Ini tegangan MV. Terus di sini ada tegangan HV. Nah, itu. Ini untuk di plusnya, dan untuk negatifnya sama teman-teman. Ini ada tegangan MV. Di sini juga ada tegangan HV. Nah, itu. Dan di sini ada ground teman-teman. Nah, ini untuk ground ini CT-nya. Jadi prinsipnya power kelas H itu dia memakai suplai kelipatan teman-teman. Jadi misalnya kalau H2, misalnya tegangan MV ini 50 volt. Misal ini ya teman-teman. Berarti untuk tegangan HV-nya ini dia 100 volt begitu teman-teman, kelipatan. Kalau misalnya H3 berarti H3 itu kan tegangannya 3. Jadi memakai tegangan LV, MV sama HV. Jadi kalau H3 berarti kelipatannya begini. Kalau LV-nya 50 volt, NV berarti dia menggunakan tegangan 100 volt, dan untuk tegangan HV-nya berarti tegangannya 150 volt begitu teman-teman. Dia kelipatan teman-teman. Terus di sini ada VCC ini untuk protect. Itu tergantung protect teman-teman, yang dipakai berapa volt. Jadi kalau misalnya memakai protect 12 volt, relaynya memakai 12 volt berarti pakai 15 volt CT cukup. Tapi kalau misalnya relaynya ini memakai 24 volt, berarti minimal teman-teman harus memakai voltase dari trafo minimal 17 atau 18 volt. Nanti kalau voltasenya terlalu kecil, nanti relaynya nggak mau buka teman-teman. Begitu. Jadi power class H itu basicnya tetap dia kelas AB. Jadi di sini untuk rangkaian kelas AB-nya di sini. Nah, di sini untuk kelas H-nya teman-teman. Nah, ini stepper ini yang dinamakan untuk kelas H-nya, ini stepper ini. Jadi cara kerjanya begini. Kalau kelas H ya, H2 ini ya. Jadi untuk tegangan HV ini untuk mensuplai driver kelas AB-nya teman-teman di bagian sini. Terus misalnya ini teman-teman, misalnya kita hanya menggunakan input kecil, terus buat yang dibutuhkan speaker ini enggak terlalu besar. Jadi tegangan yang bekerja ini hanya di tegangan MV ini teman-teman. Jadi MV ini bekerja. Lalu kalau misalnya kita geber dengan speaker watt besar, nah kalau misalnya tegangan MV ini sudah drop,
dia akan disuplai menggunakan tegangan HV-nya teman-teman. Jadi untuk power class H ini kalau dibilang tegangannya nggak bakalan drop. Jadi begitu. Jadi lebih efisien daripada power kelas AB, karena kalau power kelas AB dia hanya memakai tegangan MV saja teman-teman. Jadi kalau kelas AB itu paling mampu disuplai maksimal itu 100 volt DC, itu udah ngeri teman-teman, transistornya pasti panas. Tapi kalau kelas H ini, kalau kelas H2 kita memakai transistor 10 set, kualitasnya bagus, transistornya yang ori, itu bisa disuplai tegangan 60 VAC untuk MV nya, untuk HV nya bisa mencapai 120 VAC, begitu teman-teman. Jadi seperti apa pemasangannya akan saya coba praktekkan. Sebentar akan saya posisikan kameranya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol merah subscribe-nya dan jangan lupa like-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel saya ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tutorial tentang perakitan power, baik itu untuk power kelas di lapangan ataupun untuk rumahan. Dan juga nanti akan saya membuatkan konten-konten seputaran perbaikan amplifier. Jadi di sini saya sebagai servis. Kemungkinan nanti kalau misalnya ada servisan power masuk, akan saya bikinkan tutorial untuk teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja akan saya pasang tegangannya. Nah, di sini ada kabel 5 teman-teman. Ini untuk ground, ini untuk tegangan MV-nya kabel ini, dan ini untuk tegangan HV-nya teman-teman. Jadi untuk groundnya saya tancapkan di sini. Ini ground, dan ini untuk tegangan MV min. Kita colok di sini. Ini kabel merah ini untuk tegangan MV plus. Dan di sini kabel yang warna hijau ini untuk HV-nya. Di sini HV min. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Jadi ini untuk tegangan MV, ini untuk tegangan HV-nya. Lalu langkah selanjutnya akan saya ukur. Ini saya taruh di sini multitesternya. Saya nyalakan power supply-nya. Nah, ini teman-teman, ini untuk tegangan MV-nya itu memakai 54 volt DC. Ini di tegangan negatifnya 55 DC. Dan ini untuk tegangan HV-nya teman-teman. HV-nya 110 teman-teman. Sama 110, jadi begitu kelipatan tegangannya teman-teman. Lalu cek di bagian bias. Untuk bias ini masih kecil, terbaca 0,4. akan saya
putar. Untuk penyetingan bias, profnya ditaruh di basis transistor final ya teman-teman ya. Jadi ini saya putar. Untuk setting bias itu 035, usahakan 035 nyampe 045 saja teman-teman, karena terlalu gede untuk settingan bias juga akan semakin panas transistor finalnya. Jadi saya setting di 040. Nah, di sini sudah cukup. Ini hasil suaranya udah bersih. Ini untuk rel negatifnya, untuk rel positifnya saya ukur sama 039. Apalagi ya teman-teman ya, untuk selanjutnya ya ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, ini kan belum ada input ya. Kalau belum ada input ya ini teman-teman, ini yang masuk ke transistor final hanya tegangan untuk MV nya. Nah ini tegangan MV nya yang masuk. Nanti kalau setelah dia dapat input, itu stepper ini akan bekerja. Jadi dia tegangan HV ini akan membantu tegangan MV nya ini kalau misalnya sudah dikasih input teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Nah itu kan tegangannya kan naik teman-teman, saya pegang inputnya ya kan, lampu stepper juga nyala. Ini lampu stepper ini juga nyala, ini menandakan kalau stepper ini sudah bekerja, begitu teman-teman. Jadi saya ulangi, ini contohnya, ini kan tegangan masih di 54 DC ya teman-teman. Saya pegang inputnya, dia akan naik. Nah seperti itu. Nah itu di rel negatifnya naik sampai 74 volt. Saya tes di tegangan positifnya apakah stepper juga sudah bekerja. Nah ini juga bekerja teman-teman, berarti untuk rangkaian stepper ini sudah bekerja. Jadi begitu teman-teman, stepper ini bekerja kalau sudah mendapatkan sinyal input yang besar, dia akan naik membantu tegangan MV nya, begitu teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah jelas ya teman-teman ya. Terus banyak yang nanya di rangkaian stepper ini, dioda-dioda ini yang enggak ada keterangan, ini memakai dioda apa mas? Jadi dioda yang saya pasang di sini memakai dioda 4148. Terus di sini ada resistor yang di PCB enggak ada keterangan, kosong. Itu dia memakai resistor 2K. Nah ini teman-teman, pakai 2 kilo. Jadi penjelasannya seperti itu. Kalau masih ada yang belum paham, nanti bisa tanyakan di kolom komentar, begitu teman-teman. Sebentar akan saya coba cek sound, sebentar saja teman-teman. Di sini sudah saya pasang input teman-teman, akan saya tes audionya.
seperti itu teman-teman, hasilnya sangat mantap. Jadi untuk power class H ini dia sangat cocok untuk LAN array atau untuk speaker karakter mid high atau low juga bagus. Jadi kalau untuk power kelas H ini responnya dia flat teman-teman, jadi dia bekerja di semua frekuensi. Mungkin seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari saya. Apabila teman-teman nanti ada yang masih belum paham, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Begitu teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menambah sedikit wawasan bagi teman-teman, khususnya bagi pemula, dan bagi yang sudah senior minta koreksinya kalau ada yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.